balik-balik. Jadi kayak HUM itu nominal, terus PB ini masuknya ke ini aku pusing. Jadi pendapatan beban itu benar dia nominal. Terus yang HUM ini real. Nah, kenapa pendapatan dibayar di muka itu masuk ke akun real? Karena pendapatan dibayar di muka itu masuknya ke utang. Utang itu kalau bertambah di kredit. Sorry, tadi penjelasan salah. Soalnya aku jelas nih ini. Nah, terus kalau buat beban sewa, dia beban sewa itu kan benar dia akun nominal, dan kalau bertambah dia di sisi debit. Dia benar, dia beban ditambah di sisi debit, dia nominal. Jadi yang B juga benar nih. Nah, terus selanjutnya kita jawab yang C. Yang C itu perlengkapan adalah akun real dan bertambah di sisi debit. Perlengkapan itu sama dengan harta atau aset. Makanya dia adalah akun real dan dia bertambah di debit. Gitu. Makanya yang C ini benar. Yang D, pendapatan adalah akun nominal dan bertambah di sisi kredit. Ini udah ya, pendapatan, kredit, nominal. Ya, itu. Makanya yang D benar. Yang E, beban dibayar di muka adalah akun nominal dan bertambah di sisi debit. Salah, kenapa? Karena beban dibayar di muka ini itu harta. Kalau misal kita punya beban, terus kita bisa langsung bayar di muka, itu masuknya ke harta. Itu, makanya dia salah yang E. Gitu. Ada yang mau nanya nggak nomor 8? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nih, nomor 9. Pada awal bulan Januari 2019, PT Cross membeli komputer seharga 24 juta. Komputer itu ditaksir memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, komputer tersebut dinilai memiliki nilai sisa sebesar 19 juta. Jurnal penyesuaian yang tepat adalah, nah jadi ada rumusnya nih kalau untuk kalian nyari akumulasi penyusutan gitu kan. Rumusnya tuh gini, harga beli dikurangi harga sekarang tuh kayak harga tahun sekarang dibagi jumlah tahun. Jumlah tahun itu nilai ekonomis ya, kayak jumlah nilai ekonomis. Keluar nilai ekonomis. Nah, kalian di sini tahu harga belinya dia itu 24 juta. 24. Terus harga sekarang itu 19 juta. 19 juta kan nilai sisanya. Jadi kita terus 24 dikurangi 19. Terus nilai ekonomisnya itu 5. Dari mana 5? Ini dari bawah. Udah deh 24 dikurangi 19 bagi 5 dia jadinya 1 juta. 1 juta. Nah, udah deh 1 juta. Kita langsung bisa eliminasi opsi yang ngasih 19 juta. Ini salah. Terus ini juga nggak mungkin. Ada 19. Nah, jadi yang bisa kita jawab itu antara A sama B. Nah, sekarang aku jelasin jawabannya ya. Kalau yang B, akumulasi penyusutan komputer 1 juta debit. Beban akumulasi penyusutan komputer kredit. Ini salah. Kenapa? Karena beban itu kan di debit, bukan di kredit. Beban, dia kalau bertambah, dia di debit. Makanya yang B ini salah nih. Karena dia nggak harusnya di debit, bukan di kredit. Makanya jawabannya A. Beban akumulasi penyusutan komputer 1 juta debit. Akumulasi penyusutan komputer 1 juta kredit. Gitu. Paham nggak yang ini? Paham, Kak. Paham. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Nomor 10. Di sini kita disuruh nyari kertas kerja yang benar. Sekarang aku langsung jelasin aja nih. Kertas kerja itu kan ada kas, peralatan, pendapatan terbuka, beban peralatan, sama beban listrik. Karena
Aku liatinnya dari awal nih. Dari bawah deh kalau itu, dari nomor 5 ya. Beban listrik debit sebesar 10. Itu benar nih. Jadi AJP ini ayat jurnal penyesuaian ya. Penyesuaian. NS neraca saldo, laba rugi gitu. Ini neraca. Nah, jadi gini, kalau misalnya bebannya ini 10, ini juga benar 10 AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya, karena dia nggak ada kredit. Nah, terus neraca saldonya itu dia menyesuaikan sama laba rugi 20. Benar, jadinya yang 5 ini beban listriknya benar. Kalau beban peralatan, misalnya dari awal dia nggak ada neraca saldo, tapi ada AJP, itu berarti data beban peralatan ini baru dihitung gitu, karena ini kan jurnal penyesuaian masuknya jadinya kalau ayat jurnal penyesuaian. Jadi awalnya di neraca saldo nggak ada, tapi ada pembenaran waktu dia lagi ngecek langsung ke gudang, ternyata ada nih beban peralatannya sebesar 5, makanya masuknya di debit ayat jurnal penyesuaian, tapi dia nggak ada di debit neraca saldo. Itu berarti nggak apa-apa. Nah, laba rugi sekali lagi dia nyesuaiin sama disesuaikan sama neraca saldo, makanya 5 sama 5 benar. Ini benar. Nah, terus pendapatan diterima di muka, dia jadinya ini benar juga, pendapatan diterima di muka 90 kreditnya. Nah, terus ternyata ada ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini gini, jadi dia kan tahu ada pendapatan diterima di muka sebesar Rp 90. Nah, terus tapi ada lagi ayat jurnal penyesuaian sebesar 20 Rp. Itu jadi kayak dia nyatanya ada kredit 90, tapi ternyata dia ngecek gudang itu nambah lagi 20. Ini nggak apa-apa karena ini benar. Peletakannya itu benar. Nah, terus untuk neraca saldo ini disesuaikan sama neraca biasa. Nih, 70. Jadi benar. Kalau nggak ada laba rugi, dia berarti ngikutin neraca biasa gitu. Neraca saldo ini dia tuh ngikutin dari laba rugi atau enggak neraca biasa. Kalau misalnya dia nggak ada di neraca, berarti dia ngikutin laba rugi. Tapi kalau dia nggak ada di laba rugi, berarti dia ngikutin neraca. Gitu untuk neraca saldo. Nah, terakhir, berarti ini 3, 4, 5 ini udah benar ya. Berarti kita udah tahu nih sebenarnya jawabannya itu yang D. Tapi aku bakal ngejelasin kenapa yang 1 sama 2 salah. Nih, nomor 1, kas ini dia tuh harusnya nggak ada di neraca saldo. Dia itu harusnya masuk ke nah, kas ini tuh dia benar di bagian debit di neraca saldo, tapi dia tuh harusnya nggak di laba rugi. Dia nggak dicatat di laba rugi kasnya. Kas itu nggak dicatat di laba rugi. Harusnya dia di sini nih, 120. Harusnya di neraca. Dia tuh nggak dicatat di laba rugi, makanya dia salah kas yang pertama. Nah, terus peralatan itu kan 35 nih. Karena peralatan ini seharusnya di bagian debit neraca. Dia harusnya nggak di kredit. Harusnya di sini. Gitu. Jadi jawabannya D. Yang 1 salah karena kas itu nggak dicatat di laba rugi. Sedangkan yang kedua itu salah karena peralatan itu harusnya di debit, bukan di kredit. Itu. Ada yang mau nanya nggak? Atau kalian bingung mau nanya? Kalau misalnya sekarang belum ada yang mau ditanya, tapi ntar ada yang mau ditanya gitu, chat aku aja ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Pada tanggal 31 Desember 2018, diketahui PT Yasin Jaya memperoleh laba sebesar 150.750.000. Ayat jurnal penutup yang tepat untuk mencatat laba PT Yasin Jaya adalah, nah jadi gini buat nomor 11. Untuk jurnal penutup untuk laba, ini kan maksudnya buat laba. Untuk mencatat laba. Nah,
Jurnal penutup untuk mencatat laba itu dia ikhtisar laba rugi sama modal. Ya udah deh, ini hafalan ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian disuruh nyari jurnal penutup untuk laba, itu ikhtisar laba rugi sama modal. Jadi tinggal kita cek aja nih, ini udah jelas tahu ada pendapatan, terus ini modal sama ikhtisarnya kebalik. Jadi ini kalau di atas artinya dia debit, tapi kalau di bawah dia artinya kredit. Jadi kalau yang B salah, kenapa? Karena dia modalnya debit. Yang C dia benar. Itu jawabannya C. Ikhtisar laba rugi debit, modalnya kredit. Tuh. Kalau yang D salah karena ikhtisar nggak sama laba. Terus yang terakhir laba sama ikhtisar salah juga. Gitu, di halaman ini ada yang mau ditanya nggak? Ya ada Kak. Oke, kalau nggak ada, aku kasih waktu kalian untuk kayak meresapi dulu ini materi 5 menit ya. Kayak kalian kalau mau minum dulu. Ntar sambil aku mau ambil charger sebentar ya.
Hai semuanya, aku lanjut lagi ya kelasnya, udah pada minum-minum gitu dulu biar nggak capek, peregangan gitu. Aku lanjut ya, kita bahas soal selanjutnya nih. Soal nomor, aku nggak bisa disebut. Soal nomor 12. Ini udah jelas sebelumnya di layar? Udah, Kak. Oke. Nah, di sini CV Delta membeli perlengkapan sejumlah 3 juta dan peralatan sejumlah 5 juta. Dari toko merah, CV Delta melakukan pembayaran menggunakan uang tunai sejumlah 4.500.000 dan sisanya dibayar kredit. Jadi, kan dia punya perlengkapannya 3 juta, terus dan peralatannya 5 juta. Berarti itu udah 8 juta. Nah, terus dari 8 juta itu, dia bayar tunai 4.500.000. Berarti dia masih sisa lagi 3.500.000. Kan dibayar kredit. Berarti dia ngutang kan. Berarti tinggal kita cari yang perlengkapan 3 juta, peralatan 5 juta, kas 4.500.000 dan utang 3.500.000. Ya udah deh, kita tinggal cari aja kan nih. Berarti jawabannya udah jelas yang A. Karena benar di sini perlengkapan sejumlah 3 juta. Terus peralatannya seluruh 5 juta. Nah, si Delta melakukan pembayaran menggunakan uang tunai 4.500.000. Terus segini kan benar 4.500.000 dan dibayar kredit nih sisanya 3.500.000-nya. Ya udah bener deh, jadinya jawabannya yang A. Gitu. Yang lain sebenarnya kayak dari awal tuh kalian bisa langsung lihat dia salah karena ini tadi. Ini dia perlengkapannya tuh nggak ada yang 3 juta, jadi kayak salah semua sebenarnya. Gitu, nomor 12. Aku lanjut ya. Nih, buat nomor 13. 13. Jika persediaan pada akhir tahun ternyata kurang catat itu biasa disebut understatement. Sebesar 9 juta. Kesalahan tersebut akan menyebabkan, jadi gini, buat ingetin ini hafalan, jadi kayak kalian harus sering-sering baca aja. Understatement pada persediaan sebesar 9 juta di akhir tahun akan menyebabkan harga pokok penjualan akan overstatement sebesar 9 juta. Kenapa gitu? Jadi gini, rumus HPP, dia kan ada rumusnya tuh ada naruh persediaan awal nih. Persediaan awal, terus ntar tambah pembelian dan seterusnya. Kalau misalnya persediaan awalnya dia itu udah kurang catat, persediaan awal kurang catat, itu ntar bakal bikin HPP-nya lebih kebesaran gitu. Akan overstatement sebesar 9 juta. Gitu. Intinya kalau misalnya persediaannya kurang catat, HPP bakal terlalu tinggi. Terus kalau misalnya persediaannya ini juga kurang catat 9 juta, dia nggak ngefek ke HPP doang, tapi dia bakal ngefek ke laba kotor juga. Kalau dia ngefek ke laba kotor, ini dia bakal bikin laba kotor juga kurang catat 9 juta. Kurang catat 9 juta. Ini ntar di akhir aku jelasin ulang semuanya.
laba kotor 9 juta. Terus yang terakhir, dia bakal bikin laba bersih laba bersih itu lebih catat 9 juta. Sama kayak HPP yang lebih catat 9 juta. Jadi gini, kalau misalnya persediaan itu kan jadi kayak yang kita pakai untuk yang kita mau jual nih. Persediaannya ini kurang catat. Kalau dari awal persediaannya aja kurang catat, dia itu bakal ngefek ke HPP, ke laba kotor, sama laba bersih. Kalau HPP itu dia bakal bikin HPP-nya lebih catat 9 juta. Kalau laba kotor, dia bakal bikin laba kotornya kurang catat 9 juta. Sedangkan kalau buat laba bersih, dia bakal bikin laba bersihnya lebih catat 9 juta. Karena kita lihat aja opsinya. Yang A, kurang catat pada harga pokok penjualan atau HPP. Ini udah jelas salah. Yang B, lebih catat pada laba kotor tahun 9 juta. Salah, karena dia kurang catat. Terus yang C, lebih catat pada persediaan tahun tersebut sebesar 9 juta. Ini salah ya, ternyata harus dikoreksi online. Harusnya bukan persediaan tahun tersebut, tapi laba bersih. Jadi jawabannya itu harusnya C, tapi ini aku buat bonusnya aja deh. Soalnya dia kayak kurang dikoreksi. Dia lebih catat pada laba bersih tersebut sebesar 9 juta. Ikutin ini. Nah, kalau yang D jelas salah karena dia bukan kurang catat, terus ini salah karena udah jelas dia melakukan kesalahan, nggak mungkin nggak dikoreksi. Jadi intinya yang kalian harus ingat, kalau persediaan ini kurang catat, itu bakal ngaruh ke HPP, ke laba kotor, sama laba bersih. Itu hafalan. Ini emang jarang keluar sih, tapi emang kayak harus kalian pahamin aja, siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu soalnya nanti bakal kayak gimana. Nah, terus aku lanjut ya ke nomor 14. Di sini kalian semua tahu kan rumus HPP. Rumus HPP itu persediaan awal ditambah pembelian tambah beban angkut pembelian dikurangi retur tambah potongan itu kayak diskon, terus ditambah persediaan akhir. Persediaan akhir. Nah, itu jelek banget tulisannya tuh, kayak maaf ya guys. Nah, di sini kan kita udah tahu nih HPP 230.000. Terus kita juga ada beberapa yang kita tahu kayak persediaan segala macamnya. Nah, kita di sini tanya pembeliannya nih atau ini. Udah tinggal kita masukin aja satu-satu. HPP-nya kita tahu 230.000. Jadi kita masukin 230.000. Terus persediaan awal kita udah tahu dia sebesar 450.000. Jadi kita tulis 450.000. Terus pembeliannya aku ganti jadi X gitu ya. Perumpamaan aja. Terus ditambah beban angkut pembelian sebesar beban angkut pembeliannya di sini 150.000. Nah, terus ngurangin dengan retur sama persediaan. Sama di sini kan ada potongan penjualan. Ini nggak dipakai, kenapa? Karena kita ngitungnya potongan pembelian. Jadi kalian nggak boleh terkecoh ya, walaupun dia sama-sama potongan, kita nggak ngitung potongan penjualan, kita ngitungnya potongan pembelian. Tuh, makanya ini langsung aja dikurangi sama 75.000. 75.000 itu dari retur pembelian sama persediaan akhir. Jadi akhirnya berarti dikurangi 400.000. Udah deh, sekarang semua ini selain X itu pindahin ke sebelah sini, pindahin ke ruas sebelahnya. Jadi hasil X-nya atau pembelian itu dijumlahin semuanya jadi 125.000.
yang B gitu. Ini ada yang mau nanya nggak di halaman ini? Aku terakhir bahas soalnya nomor 15 deh. Sebelum dilanjutin. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Soal terakhir nih kita jawab nomor 15. Ntar aku minta foto dulu ya guys. Aku perlu laporan soalnya. Lanjut nih, nomor 15. Berikut transaksi UD Bahtera pada bulan Juni 18. 5 Juni dia membeli dari UD Jaya barang dagang sebesar 10 juta dengan syarat 1/15 dan N/30. Ini tuh maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalnya dia bayar utangnya ini di bawah 15 hari, dia bakal dapat diskon 1%. N30 ini artinya dia punya batas bayar utangnya 30 hari. Gitu. Intinya gitu ya. Nah, dalam 5 Juni ia membeli dari UD Jaya Barang Dagang sebesar 10 juta. Dengan syarat segini kan. Nah, terus 9 Juni dibayar lunas kepada UD Jaya dengan faktur tanggal 5 Juni. 5 ke 9 Juni kok cuma 4 hari nih. Berarti dia masih masuk ke 15 hari ini. Karena dia masih masuk ke 15 hari itu, dia dapat diskon 1%. 1%-nya dari 10.000 kan 100.000. Jadi dia bayarnya itu 9.900.000. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi yang kita catat di sini, utang UD Jaya debit sebesar 9.900.000. Ini kenapa yang lain salah? Ini 10 juta jangan salah. Nah, terus ini dia bukan piutang. Terus kalau utang, dia itu kalau misalnya dia udah dibayar, itu debit, bukan kredit. Gitu. Ada yang mau ditambah nomor 15? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau gitu, aku minta kalian on cam dong, guys. Aku pengen foto. Soalnya ini kelas terakhir. Tadi aku stop share screen. Diva kalau bisa on cam ya. Oke. Aku foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Makasih semuanya. BTW, kedepannya kalau kalian kayak mau nanya-nanya soal, ke aku santai aja ya. Misalnya kayak programnya udah selesai pun kayak kalian masih santai aja kalau mau nanya. Sama ntar semua modul yang udah dicoret-coret bakal aku kirim ulang ke grup sama PowerPoint-nya juga, oke? Makasih semuanya. Makasih Kak. Makasih banyak, Kak. Iya, makasih. Kak.